Saya akan membahas 5 karakteristik gelombang mekanik, yaitu ada pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, peleburan atau interferensi, dan yang terakhir polarisasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pemantulan. Pemantulan sering disebut juga refleksi. Pemantulan terjadi ketika gelombang melewati bidang batas antara dua medium, yang berarti gelombang akan dipantulkan apabila mengenai penghalang. Pemantulan tidak bermakna bahwa seluruh gelombang yang datang dipantulkan. Ini tergantung pada sifat mediumnya. Kalau medium kedua sama sekali tidak dapat dilewati gelombang, maka semua gelombang dipantulkan. Akan tetapi, kalau medium kedua dapat dilewati gelombang, maka sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Nah, apa aja sih contoh pemantulan? Gema merupakan salah satu bukti bahwa gelombang bunyi dapat dipantulkan. Ketika orang tersebut berteriak, bunyinya akan dipantulkan oleh dinding tebing, dan kemudian terdengarlah bunyi pantulnya. Contoh lainnya, ketika kita memberi gangguan pada air di dalam wadah, akan timbul gelombang yang bergerak menjauhi titik gangguan yang kita berikan. Gelombang ini akan bergerak membentuk bola dengan titik pusatnya, titik di mana gangguan diberikan. Ketika gelombang tersebut tiba di tepi wadah, gelombang tersebut dipantulkan oleh dinding wadah. Hukum yang mendasari tentang pemantulan yaitu hukum Snellius yang berbunyi: pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang perlu diingat dari hukum ini bahwa garis normal selalu tegak lurus terhadap bidang. Garis normal dilambangkan dengan N besar, sinar datang dilambangkan dengan I kecil, dan sinar pantul dilambangkan dengan R kecil. Selanjutnya, pembiasan. Pembiasan sering disebut juga refraksi. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang. Hal ini dapat terjadi jika gelombang tersebut melewati bidang batas antara medium yang berbeda. Contohnya, gelombang yang merambat dari udara ke air, maka arah perambatannya akan mengalami pembelokan karena memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias menyatakan kerapatan suatu medium. Indeks bias dirumuskan dengan N sama dengan C per V, di mana N adalah indeks bias bahan, C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, dan V adalah kecepatan cahaya di dalam suatu medium. Perlu diketahui, setiap medium memiliki kerapatan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalkan, kerapatan udara dengan air. Udara memiliki tingkat kerapatan yang sedikit dibandingkan air. Dan oleh karenanya, ketika ada cahaya yang menembus air yang sebelumnya melalui medium udara, maka cahaya akan dibelokkan. Contoh paling nyata adalah ketika kita memasukkan sedotan ke dalam gelas minuman. Kita melihat seolah-olah sedotan tersebut tidak lurus. Nah, pada peristiwa refraksi atau pembiasan gelombang ini, ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan mendekati garis normal. Cahaya yang datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan menjauhi garis normal. Kedua peristiwa tersebut merupakan bunyi dari hukum pembiasan gelombang yang dikemukakan oleh Wilbur Snellius.
Secara matematis, hukum Snellius bisa dirumuskan sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Karakteristik gelombang yang ketiga yaitu pelenturan atau difraksi. Peristiwa ini terjadi ketika gelombang air yang lurus kemudian melewati sebuah celah sempit. Maka gelombang yang lurus tadi akan terbentuk sebuah lingkaran-lingkaran karena dia melewati celah sempit. Semakin kecil celahnya, maka akan terlihat dengan jelas pola difraksinya. Nah, ketika celahnya semakin lebar, maka pola difraksi tidak akan terlihat dengan jelas. Yang keempat, peleburan atau interferensi. Interferensi merupakan suatu fenomena perpaduan dua gelombang. Interferensi ini ada yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif. Interferensi konstruktif terjadi ketika gelombang memiliki fase yang sama atau arah simpangannya yang sama, maka ia akan saling menguatkan. Interferensi destruktif terjadi ketika gelombang memiliki fase yang berbeda atau arah simpangannya yang berbeda, maka ia akan saling melemahkan. Oke, yang terakhir polarisasi. Polarisasi ini merupakan peristiwa pengurangan arah getar gelombang yang tadinya memiliki banyak arah getar menjadi hanya satu arah getar. Perlu diingat, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Nah, cahaya yang memiliki banyak arah getar disebut cahaya yang tidak terpolarisasi. Terus, gimana cara ngurangin arah getar ini hanya menjadi satu arah getar? Cara nguranginnya itu harus menggunakan alat yang disebut polarisator. Oke, bisa dilihat, ini adalah salah satu peristiwa polarisasi. Di sini ada gelombang cahaya yang memiliki banyak arah getar. Kemudian dia akan melewati sebuah polarisator. Sama polarisator, cahaya yang tidak terpolarisasi akan disaring dan kemudian menjadi cahaya yang terpolarisasi. Oke, kita ke jenis-jenis polarisasi. Yang pertama ada polarisasi karena pemantulan. Cahaya yang datang ke cermin dengan sudut datang sebesar 57 derajat, maka sinar yang terpantul merupakan cahaya yang terpolarisasi. Nah, cahaya yang berasal dari cermin 1 adalah cahaya yang terpolarisasi dan akan dipantulkan ke cermin. Apabila cermin 2 diputar sehingga arah bidang getar antara cermin 1 dan cermin 2 saling tegak lurus, maka tidak akan ada cahaya yang dipantulkan oleh cermin 2. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya peristiwa polarisasi. Cermin 1 disebut polarisator, sedangkan cermin 2 disebut analisator. Polarisator itu akan menyebabkan sinar yang tak terpolarisasi menjadi sinar yang terpolarisasi. Selanjutnya, polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Pemantulan dan pembiasan dapat terjadi apabila cahaya yang dipantulkan dan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Cahaya yang dipantulkan merupakan cahaya yang terpolarisasi sempurna, sedangkan sinar bias merupakan sinar yang terpolarisasi sebagian. Nah, sudut datang yang dapat menimbulkan cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan merupakan sinar yang terpolarisasi. Sudut datang ini dinamakan sudut polarisasi, dilambangkan dengan IP atau sudut Brewster. Pada saat sinar pantul dan sinar bias saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, akan berlaku ketentuan bahwa I ditambah R sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 90 derajat dikurangi I. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sudut IP disebut sudut polarisasi atau sudut Brewster.
yaitu sudut datang pada sinar bias dan sinar pantul yang membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga, polarisasi karena absorpsi selektif. Selektif polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar gelombang dan hanya melewatkan salah satu bidang getar. Seberkas sinar yang telah melewati polaroid hanya akan memiliki satu bidang getar saja, sehingga sinar yang telah melewati polaroid adalah sinar yang terpolarisasi. Intensitas cahaya yang keluar dari polarisator adalah sebesar I sama dengan setengah I0, dan intensitas yang keluar dari analisator adalah I sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Peristiwa polarisasi ini disebut polarisasi karena absorpsi selektif. Polaroid itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk pelindung pada kacamata dari sinar matahari atau sunglasses. Nah, biasanya ada pada kacamata yang berwarna hitam. Oke, sudah selesai. Sekian video pembahasan tentang karakteristik gelombang mekanik dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.